Rudy lahir di rumah sederhana di ujung gang kecil, rumah yang temboknya mulai retak dan catnya pudar dimakan hujan dan waktu. Sejak kecil ia tinggal bersama neneknya, Nyai Sumi, seorang penjual sembako yang setiap pagi mengangkat gerobak kecilnya, menata gula, beras, minyak, dan bumbu-bumbu di depan rumah. Ibu Rudy sudah lama bercerai dan memilih jalan sendiri. Rudy tidak pernah menuntut lebih. Baginya, rumah nenek adalah rumah satu-satunya, dan nenek adalah dunia yang harus dijaga. Sekolah menengah kejuruan bukanlah mimpi mewah di keluarga mereka. Itu jalan nyata untuk memperbaiki nasib. Rudy lulus SMK dengan nilai cukup baik untuk jurusannya. Ia selalu dikenal rajin, datang ke sekolah lebih awal, mencatat rapi, tidak pernah menyontek. Di rumah, setelah pulang, ia membantu nenek, mengangkat barang, menimbang gula untuk pembeli, menghitung kembalian dengan teliti. Di sela waktu, Rudy membantu memperbaiki pagar rumah yang setengah roboh, karena memang rumah itu hanya punya pagar setinggi lutut, bukan karena mereka malu, tetapi karena tak mampu membayar tukang. Tetangga seringkali menyimpan komentar. Suatu sore, ketika Rudy sedang mengepel teras sambil menata barang dagangan nenek, ibu-ibu di depan rumah sebelah berbisik dan terkikik. Nah, itu loh, anaknya cuma lulusan SMK, tugasnya cuma ngepel, pagar rumahnya masih seperti kandang ayam, komentar salah seorang dengan nada kecil yang menusuk. Sudah biasa, yang penting kerja, tapi kasihan juga ya kalau nggak ada ambisi, timpal yang lain. Rudy mendengar, tentu, tetapi ia belajar tidak membalas. Ia percaya kata-kata itu seperti angin, datang lalu pergi. Yang penting adalah kerja nyata. Ia tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya, menata botol kecap, menyeka debu pada rak yang sudah kusam. Neneknya, meskipun sering dimarahi saat kehabisan uang untuk membeli sembako, selalu berkata, "Anakku, kerja jangan takut hina, yang penting jujur. Jujur itu buat hidup kita, bukan buat orang." Kata-kata itu melekat di dada Rudy seperti stempel yang menuntunnya. Hari-hari di pasar sederhana. Setiap pagi Rudy bangun sebelum subuh. Ia membantu nenek menyiapkan dagangan, lalu jalan ke sekolah untuk kursus tambahan atau mencari informasi lowongan kerja di papan pengumuman. Setelah lulus, rutinitas berubah sedikit. Ia lebih banyak melamar pekerjaan, tapi kertas ijazah SMK di tangannya sering jadi alasan bagi beberapa perekrut untuk menolak. Suatu sore yang agak mendung, ketika Rudy sedang duduk di anak tangga rumah sambil menyeduh teh, seorang teman lama dari sekolah menemuinya. Teman itu bernama Imam, laki-laki yang sedikit lebih vokal dalam bercakap, selalu bergerak cepat dan sibuk mencari kabar. "Ruth, ada info kerja, di kantor Pak Hadi butuh OB, gaji start lumayan, sama makan," kata Imam sambil menepuk punggung Rudy. "Kamu mau nggak, kan bisa bantu nenek?" Rudy menatap ke arah gerobak nenek yang terparkir. Nenek sedang melayani pembeli, ekspresinya tenang meski tangan keriputnya lincah. Rudy mengangguk pelan. "Aku mau," jawabnya sederhana. Tidak ada rasa minder, hanya tekad untuk membantu nenek sedikit lebih banyak. Esoknya, Rudy pun datang ke kantor kecil itu, sebuah gedung kantor yang tidak besar tetapi rapi. Dindingnya putih, lantainya ditata, dan aroma kopi yang kuat menguar dari ruang resepsionis. Pekerjaan sebagai OB bukanlah hal yang memalukan, malah Rudy menyukai ketertiban. Tugasnya jelas, menyapu, mengepel, menyiapkan teh untuk rapat pagi, membersihkan ruang kerja dan kadang-kadang mengantarkan arsip. Ia datang lebih pagi dari jadwal, karena kebiasaan bangun subuh sudah tertanam lama. Ia belajar setiap gerak, bagaimana memegang gagang sapu agar serat-seratnya tidak cepat rusak, bagaimana merapikan meja agar kertas tidak berantakan, bagaimana membuat teh hangat yang tidak terlalu pahit. Hari-hari berlalu, dan Rudy mulai dikenal di kantor, bukan karena gelar, tetapi karena sikap. Ia jujur, suatu hari seorang karyawan menjatuhkan amplop berisi uang, dan Rudy mengejarnya, mengembalikan tanpa berpikir dua kali. Ia sopan, selalu menyapa selamat pagi dengan tulus. Ia rajin, jika ada noda di lantai yang sulit dibersihkan, ia tidak mengeluh tetapi mencari cara agar bersih. Mulai dari hal kecil itu, orang-orang di kantor menyukai Rudy. Namun, tidak semua orang menyadari potensinya. Mereka melihatnya sebagai OB yang berdedikasi, bukan sebagai seseorang yang bisa memimpin. Suatu pagi yang cerah, suasana kantor sedang tegang. Ruang rapat dipenuhi para manajer dan beberapa direktur.
Mereka membahas strategi penjualan kuartal depan dengan nada serius. Papan tulis dipenuhi coretan angka dan panah-panah yang rumit. Rudy tidak biasanya memasuki ruang rapat. Ia hanya ingin menempatkan sekeranjang minuman dan gelas. Kala pintu terbuka, udara dingin ruangan merayap, dan tanpa sengaja Rudy melangkah masuk. Mungkin karena seorang staf memintanya masuk untuk menaruh piring dan cangkir di meja. Di dalam ruangan, suara-suara bercampur. Bagaimana kalau kita geser anggaran dari divisi B ke divisi C? Tapi risikonya, Rudy menunduk, mencoba tidak mengganggu. Ia mengangkat tatapannya sedikit untuk melihat papan tulis. Sekilas, garis-garis angka membuat sesuatu berbunyi di dalam kepalanya, seperti teka-teki yang familiar. Polanya mulai jelas. Rudy pernah belajar teknik dasar perhitungan biaya waktu di SMK, dan pernah berbantu nenek mengatur stok sembako, menghitung margin sederhana, menimbang keuntungan kecil per kemasan. Sekarang, melihat deretan angka itu, sesuatu dalam benaknya bekerja. Jika satu parameter ini digeser sedikit, dan penjualan naik 20% dari kombinasi langkah ini, maka kerugian bisa dikurangi. Ia tidak tahu istihah persis untuk segala hal yang dipaparkan, tapi logika perhitungan menjadi teman lama yang menuntunnya. Seketika, Rudy mengangkat tangan tanpa ia rencanakan. Suara di ruangan terhenti. Semua mata tertuju padanya. Ada tawa kecil dari beberapa orang, karena siapa sangka OB yang sederhana ini berani menyela rapat para eksekutif. Rudy merasa wajahnya memerah, gugup. Tetapi ketika ia mulai berbicara, kata-katanya sederhana dan lugas. Maaf, saya lihat kalau kita geser sedikit anggaran pemasaran ke promosi langsung ke klien lama, bukan ke iklan umum, mungkin penjualan akan naik dengan biaya lebih rendah. Karena, beli ulang itu lebih murah daripada mencari pelanggan baru. Suaranya sedikit gemetar, tetapi jelas. Ia menunjukkan perhitungan sederhana yang ia susun di kepala. Persentase pembelian ulang, biaya per kontak, dan potensi kenaikan penjualan. Ruangan hening. Di pojok, direktur yang memimpin rapat, seorang lelaki paruh baya dengan rambut yang mulai memutih, memicingkan mata, kemudian berdiri dan melangkah mendekat. Ia menatap Rudy, bukan dengan hinaan, tetapi penuh keheranan yang segera berubah menjadi kekaguman. "Kamu siapa, anak muda?" tanya sang direktur. "Saya Rudy, Pak, OB sini," jawab Rudy seraya menundukkan hormat. Direktur itu lalu memintanya menjelaskan lebih rinci. Rudy, dengan logika sederhana dan contoh yang nyata, menuturkan perhitungannya. Ia menggunakan analogi dagangan neneknya, bagaimana menempatkan barang yang cepat laku di depan untuk menarik pembeli lama, bagaimana membeli potongan kecil untuk pembelian kedua, agar orang mau datang lagi. Bahasa Rudy kaya pada pengalaman hidup, bukan pada istilah akademis, namun itu justru membuat gagasannya mudah dipahami. Beberapa manajer saling berpandangan, ada yang skeptis, ada yang mulai mengangguk. Sang direktur, yang namanya Pak Hadi, menyeka keringat di dahinya dan tersenyum samar. "Ini luar biasa," gumamnya pelan kepada seorang kolega di dekatnya. "Ia punya sentuhan praktis yang kita butuhkan." Namun suasana tak sepenuhnya cair. Ada pula bisik-bisik kecil, "Dia cuma OB, kita harus hati-hati." Rudy merasakan berat tatapan itu, tapi ia juga merasakan sesuatu lain, sebuah peluang kecil yang tumbuh dari dunia sederhana tempatnya dibesarkan. Setelah rapat, Pak Hadi mendekati Rudy di ruang rehat. Mereka duduk berdua di dekat jendela, aroma kopi masih menggantung. "Rudy, penjelasanmu tadi jelas dan masuk akal. Dari mana kamu belajar itu?" tanya Pak Hadi. Rudy bercerita tentang neneknya, tentang kios sembako, tentang bagaimana ia belajar menghitung keuntungan dari setiap bungkus gula. Ia bercerita tanpa malu, justru dengan bangga. Pak Hadi mendengarkan dengan serius, terkadang mengangguk. Beberapa hari berlalu, isu tentang jawaban Rudy di rapat menyebar seperti bisik-bisik dalam kantor. Seorang pemilik perusahaan, orang tua yang sering hadir untuk memberi nasihat, bernama Bapak Wiranto. Bapak Wiranto, pemilik perusahaan, dikenal sebagai sosok keras namun adil. Usianya sudah lanjut, dan ia sering prihatin melihat birokrasi yang berjalan lambat dan ide-ide yang tidak menyentuh akar masalah. Suatu sore, di sebuah ruang tamu kantor, Pak Hadi berbicara serius kepada pemilik. "Pak, kita butuh pembaruan. Tim saya sudah lama saya pimpin, tapi tenaga baru dan perspektif praktis seperti yang Rudy tunjukkan, itu sesuatu yang kita perlukan."
Bapak Wiranto menatap foto-foto proyek lama di dinding, tangannya meramas cangkir teh, wajahnya keriput tetapi matanya tajam. "Kamu ingin saya pensiunkan diri, Hadi?" tanyanya setengah bercanda, setengah serius. "Kita semua tua, anak muda harus diberi kesempatan." Semua itu terdengar terlalu cepat bagi Rudi. Jika ia tahu, ia sendiri tidak membayangkan akan ditarik ke pusat urusan mereka. Ketika akhirnya ia dipanggil ke ruang utama oleh resepsionis, jantungnya berdegup cepat. Ia pikir mungkin ia dipanggil karena ada rapat kebersihan atau karena ada perintah tambahan yang menantinya jauh dari dugaan. Di depan meja besar yang mengkilap, duduk 3 orang, Pak Hadi, Bapak Wiranto, dan seorang manajer HR yang berbicara resmi. Mereka menatap Rudi dengan campuran rasa ingin tahu dan tegas. "Rudi," buka Pak Hadi, "kami setelah melihat cara berpikirmu, ingin menawarkan sesuatu yang berbeda." Rudi menunduk, tidak mengerti maksudnya. Ia merasa malu, pakaian kerjanya bau sabun seadanya, tangannya sedikit kotor. Saya nggak pantas, Pak, saya obes saja." Malam itu, Rudi pulang dengan hati yang tidak tenang. Begitu sampai rumah, ia melihat neneknya sedang menata barang dagangan yang belum laku. Lampu rumah redup, angin malam masuk melalui celah jendela yang belum diperbaiki. Rudi duduk, berusaha menenangkan diri. Namun neneknya, seperti selalu, membaca gelisah di mata cucunya. "Kenapa, Rud? Kok diam? Biasanya habis kerja kamu cerita," tanya Nyai Sumi sambil meremas-remas jari Rudi. Rudi menarik napas panjang. "Nek, Rudi tadi dipanggil sama pemilik perusahaan. Mereka bilang Rudi ditawarin posisi jadi pemimpin perusahaan." Kata-kata itu terdengar masih aneh bahkan bagi dirinya sendiri. Nenek berhenti bergerak. Tangannya yang ringkih berhenti mengadu gula dalam toples. Mata tuanya menatap Rudi lama sekali, seolah ingin memastikan ia tidak sedang bercanda. Kemudian bibirnya bergetar pelan, bukan karena takut, melainkan karena haru. "Rud, beneran itu?" Suara nenek serak, hampir pecah. "Iya, Nek, tapi Rudi takut. Rudi cuma lulusan SMK. Apa Rudi pantas?" Nenek menggenggam tangan cucunya lebih erat. "Nak, orang besar itu bukan dari gelarnya, tapi dari hatinya. Kalau kamu dipilih karena jujur, itu tandanya Tuhan lihat kamu siap. Nenek percaya kamu bisa." Kata-kata nenek seperti pelita kecil yang menerangi hati Rudi. Malam itu, ia sulit tidur, bukan karena takut, tapi karena semangat yang perlahan tumbuh dari keraguan. Hari pertama sebagai calon pemimpin. Keesokan paginya, Rudi kembali ke kantor. Namun, hari itu berbeda. Bukan kain pelanta yang ia bawa, melainkan buku catatan baru dan pulpen baru yang dibelikan nenek dengan uang hasil menjual beberapa liter beras. Meski berat bagi ekonomi mereka, nenek tersenyum saat menyerahkan. Seakan itu adalah tiket kecil menuju masa depan yang lebih terang. Sesampainya di kantor, beberapa pegawai memandangnya heran. Ada yang berbisik, ada yang tertawa kecil, ada pula yang hanya diam memandang dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. "Serius obemu jadi pemimpin?" Suara seseorang terdengar pelan tapi jelas. "Jangan bercanda, kantor bukan tempat eksperimen," celetuk yang lain. Rudi mendengar jelas, tetapi seperti biasa, ia memilih untuk tidak menanggapi. Ia tahu harga diri tidak perlu berteriak, cukup dibuktikan dengan kerja. Hari itu ia duduk di ruang rapat bersama para manajer. Ruangan yang sebelumnya hanya ia masuki untuk meletakkan minum. Sekarang, ia diminta mengikuti rapat sebagai peserta. Rudi mencatat setiap kata, setiap grafik, walau banyak istilah manajemen yang belum ia mengerti. Ia bertanya kepada Pak Hadi dan Bapak Wiranto dengan rendah hati, mencatat dengan tekun, hingga halaman buku catatannya penuh coretan. Pak Hadi memperhatikan dari jauh. "Anak ini cepat belajar ya," pikirnya bangga. Tantangan datang. Namun tidak semua orang menyukai kehadiran Rudi. Seorang manajer bernama Arman, yang selama ini merasa paling berpengaruh, mulai merasa posisinya terancam. Arman adalah sosok yang lihai, pintar bicara, tetapi tidak suka ada yang bersinar lebih dari dirinya. Suatu siang, di kantin kantor, Arman menghampiri Rudi saat sedang makan.
Jadi kamu yang mau jadi pemimpin baru? Tanya Arman dengan senyum tipis. Rudi menunduk sopan. Saya hanya belajar, Pak. Saya belum jadi apa-apa. Arman tertawa kecil, tapi dingin. Anak OB jadi pemimpin. Dunia memang lucu. Tapi ingat, kalau kamu bikin kesalahan, kamu jatuh lebih keras daripada kami semua. Rudi terdiam, menahan getar di dadanya. Bukan karena marah, tapi karena ia tahu ini bukan ucapan sembarangan. Ini peringatan halus dari seseorang yang tidak menginginkan ia sukses. Belajar lebih dari yang orang tahu. Hari-hari berikutnya, Rudi belajar lebih keras. Pagi ia tetap datang lebih awal, bahkan sebelum satpam membuka pintu kantor. Ia membersihkan ruangan seperti biasa, karena baginya, kerja keras bukan hal yang harus ditinggalkan hanya karena jabatan berubah. Setelah itu ia belajar mengenai data laporan, membaca dokumen lama, bertanya pada siapa saja yang mau mengajarinya. Ia rela pulang larut malam dan tetap membantu nenek berdagang pagi hari. Beberapa pegawai mulai melihat ketekunan itu. Rudi nggak main-main ya? Iya, dia selalu mencatat, selalu tanya. Mungkin dia memang punya kemampuan. Perlahan bisik-bisik ejekan mulai berubah menjadi bisik-bisik kekaguman kecil. Meski tidak semua orang menerima, sebagian sudah mulai percaya bahwa Rudi bukan sekedar keberuntungan. Suatu sore, Bapak Wiranto datang menemuinya di ruang kerja sementara yang kecil. Ruangan yang dulunya gudang perlengkapan OB. Pemilik perusahaan itu menepuk bahu Rudi pelan. Anak muda, jabatan itu bukan hadiah, tapi tanggung jawab. Aku ingin lihat apakah kamu bisa memimpin dengan hati bukan hanya kepala. Rudi mengangguk dalam. Saya akan mencoba sebaik mungkin, Pak. Saya ingin membuktikan kata-kata nenek saya, bahwa jujur dan kerja keras pasti berbuah. Bapak Wiranto tersenyum damai. Kalimat itu sudah seperti pemimpin. Gemuruh masa depan di depan mata. Waktu berjalan. Dalam 1 bulan, Rudi bukan lagi sekedar OB. Ia menjadi tangan kanan direktur dalam mengatur strategi pemasaran. Ia membantu tim mencari cara meningkatkan penjualan. Ia memberi ide sederhana tapi efektif. Memberikan bonus kecil untuk pelanggan lama. Konsep yang lahir dari dunia warung sembako neneknya. Ide itu berhasil. Penjualan meningkat perlahan tapi pasti. Nama Rudi mulai didengar bukan karena latar belakangnya, tapi karena hasil kerjanya. Namun semakin tinggi seseorang naik, semakin besar angin yang ingin menjatuhkan. Manajer Arman semakin tidak senang melihat perkembangan itu. Ada sesuatu dalam sorot matanya. Sebuah rencana yang belum terlihat, tapi perlahan membentuk gelombang masalah yang akan datang. Dan di tengah semua itu, Rudi berdiri di antara rasa syukur dan ujian baru. Ia masih bocah SMK miskin di mata sebagian orang. Namun baginya, perjalanan baru saja mulai. Waktu berjalan seperti air yang mengalir pelan namun pasti. Nama Rudi mulai terdengar di lantai kantor sebagai salah satu bagian penting perusahaan. Ia memang belum sepenuhnya menjadi pemimpin, tapi ia dipercaya dalam banyak keputusan. Catatan kerjanya rapi, ide-idenya praktis dan mudah diterapkan, dan yang terpenting ia tetap rendah hati, tetap membantu OB lain, tetap menyapu pagi hari, tetap menyapa semua orang dengan senyuman yang sama. Namun semakin tinggi seseorang menanjak, semakin besar pula badai yang menunggu di depan. Rudi yang awalnya hanya dikenal sebagai OB, kini menjadi ancaman bagi orang-orang yang dulu merasa aman dengan posisinya. Dan badai itu bernama Arman. Awal sabotase. Suatu hari ketika rapat rutin, Rudi diminta mempresentasikan rencana strategi penjualan baru yang akan diterapkan bulan berikutnya. Itu adalah pertama kalinya ia berdiri di depan layar proyektor dengan puluhan mata mengarah padanya. Ia gugup, tangannya sempat basah oleh keringat dingin. Namun ia tetap maju, membuka catatan kecilnya, lalu berbicara. Strategi ini sederhana. Kita fokuskan kembali penawaran pada pelanggan lama dan beri reward kecil agar mereka merasa dihargai. Ini seperti di warung sembako. Pelanggan yang sering datang kadang kita kasih gula lebih sedikit sebagai ucapan terima kasih. Jelasnya dengan bahasa lugas dan mudah dipahami. Beberapa manajer mengangguk memahami.
Presentasi berjalan baik. Namun ketika rapat usai, Arman tersenyum kecil. Senyum yang tidak hangat, melainkan seperti seseorang yang sedang memegang rahasia yang bisa menggulingkan. Malam itu, saat kantor hampir sepi dan sebagian lampu sudah padam, Arman diam-diam memasuki ruang server. Dengan memanfaatkan aksesnya sebagai manajer, ia mengubah beberapa data laporan keuangan. Ia memperbesar angka anggaran hingga tampak tidak realistis, lalu menyisipkan dokumen seakan-akan itu berasal dari Rudy. Rencana liciknya sederhana, jatuhkan Rudy melalui angka yang terlihat salah. Jika Rudy dituduh memanipulasi data, reputasinya hancur dan jabatan itu akan kembali ke tangan orang lama seperti dirinya. Pagi yang menyesakan. Keesokan paginya, Rudy dipanggil ke ruang rapat besar. Di sana, wajah-wajah serius sudah menanti. Pak Hadi terlihat marah. Manajer HR menghela nafas panjang. Beberapa staf lain memelingkan wajah, seolah tak tega memandang Rudy. Bahkan Bapak Wiranto duduk dengan ekspresi kecewa yang samar. Rudy tidak mengerti apa yang terjadi. Pak Hadi meletakkan tumpukan kertas di meja. Rudy, ini laporan anggaran yang kamu serahkan. Angkanya tidak masuk akal, terlalu tinggi. Perusahaan bisa rugi besar kalau ini disetujui. Jantung Rudy jatuh seketika. Apa betul ini kamu yang buat? Suara HR tajam. Rudy mengambil kertas itu. Ia membaca dengan lebih teliti, dan ia tahu, ini bukan laporannya. Formatnya berbeda, angkanya tidak pernah ia tulis. Tapi bagaimana ia bisa membuktikannya? Saya tidak membuat angka ini, Bu. Laporan saya tidak seperti ini. Rudy berbisik pelan. Arman yang duduk tidak jauh bersedekap dengan raut prihatin palsu. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang punya akses? Ujarnya pura-pura bertanya. Kalimat itu seperti pisau halus yang menembus hati Rudy. Ruangan menjadi mencekam. Semua mata seolah menghakimi. Rudy menggenggam celananya erat, menahan gemetar, menahan perasaan dipukul dari belakang. Pak Hadi mengusap dahinya. Rudy, kamu harus hati-hati. Jabatan bukan untuk main-main. Kalau kamu memang salah, ini bisa fatal. Bapak Wiranto tetap diam. Matanya menatap dalam, seolah tengah menimbang kebenaran yang tersembunyi. Namun keputusan belum dibuat. Mereka hanya memberi Rudy waktu beberapa hari untuk memperbaiki laporan dan memberikan analisis baru. Jika ia gagal, kesempatan itu akan diambil kembali. Hati yang retak. Malam itu Rudy pulang dengan langkah berat. Nenek yang menunggunya di teras langsung tahu ada sesuatu yang salah. Nak, kenapa wajahmu pucat? Kamu sakit? Rudy duduk di lantai, kepala tertunduk. Nek, Rudy dituduh memasukkan laporan. Kalau gagal memperbaiki dalam 3 hari, Rudy bisa dipecat. Nenek tidak langsung bicara. Ia hanya memeluk cucunya, usapannya pelan seperti balut pada luka. Ruth, kalau kamu tidak bersalah, kebenaran akan ketemu jalannya. Tapi jangan berhenti berusaha. Ingat, kerja keras dan jujur itu daya kita. Rudy menangis dalam diam. Bukan karena takut kehilangan jabatan, tapi karena ia merasa seperti kembali ke titik nol. Bahkan lebih rendah daripada ketika ia hanya seorang OB. Ia merasa dipermalukan oleh sesuatu yang tidak ia lakukan. Namun keputusasaan tidak boleh menang. Besoknya, ia kembali ke kantor lebih pagi dari biasanya. Pukul 5 subuh, ia sudah menatap berkas-berkas, mencari data benar dan menyusun ulang laporan. Ia meminta akses ulang ke laporan lama, mengolah angka satu persatu. Ia belajar tentang software keuangan yang sebelumnya sama sekali asing baginya. Sementara itu, Arman dari jauh hanya tersenyum kecil, mengira sabotasenya berhasil. Kilatan harapan. Hari kedua, sesuatu terjadi. Ketika Rudy mencoba mengakses server,
ia menemukan satu file backup yang tidak sengaja tertinggal. File backup otomatis yang berisi laporan asli yang ia susun. File itu memiliki timestamp digital yang jelas menunjukkan tanggal dan waktu pembuatan. Dengan bukti ini, ia bisa menunjukkan bahwa laporan telah diubah oleh orang lain. Tapi ia belum tahu siapa pelakunya. Meski ia punya bukti data yang asli, menuduh seseorang tanpa dasar bisa membuat situasi semakin rumit. Rudy memutuskan satu hal. Ia akan menyerahkan laporan yang benar tanpa menjatuhkan siapapun dulu. Jika kebenaran ingin terungkap, biarlah waktu yang berbicara. Rudy kembali berdiri. Hari ketiga tiba, semua manajer kembali berkumpul di ruang rapat. Arman duduk santai, yakin bahwa Rudy tidak akan mampu membuktikan apa-apa. Namun ketika Rudy maju, ia membawa lembar tebal laporan terbaru. Kata-katanya tidak bergetang lagi. Saya sudah memperbaiki laporan sesuai data asli dan menambahkan strategi baru berdasarkan analisis 3 hari terakhir. Ini hasilnya. Ia presentasikan dengan tenang, jelas, dan detail. Bahkan lebih baik dari presentasi sebelumnya. Saat ia membuka slide terakhir, grafik perkiraan keuntungan meningkat signifikan. Lebih stabil dan realistis. Ruangan sunyi. Beberapa manajer terkejut. Pak Hadi tampak kagum. Bapak Wiranto tersenyum tipis. Senyum orang tua yang tahu sesuatu lebih dalam dari yang terlihat. Bagus, Rudy. Kamu tidak lari meski dihadapkan masalah besar. Itu tanda pemimpin. Arman menggigit bibirnya. Ekspresinya tegang. Rencananya belum terbongkar, tapi mulai retak. Ia sadar Rudy bukan lawan yang mudah dijatuhkan. Rudy keluar dari ruang rapat dengan nafas lega, meski hatinya belum tenang sepenuhnya. Ia tahu badai belum selesai. Namun hari itu ia membuktikan sesuatu, bukan hanya kepada perusahaan, tapi kepada dirinya sendiri, bahwa ia bisa jatuh, tapi ia juga bisa bangkit. Dan setiap bangkit membuatnya semakin kuat. Namun ia belum tahu bahwa rencana Arman belum selesai. Ujian berikutnya akan lebih berat, lebih tajam, dan menyentuh hal paling dalam hidupnya. Hari-hari setelah presentasi itu terasa sedikit lebih terang bagi Rudy. Banyak karyawan mulai menghargainya, memberi salam dengan tulus, dan beberapa bahkan meminta bantuannya untuk menghitung data atau menata laporan. Rudy tidak menolak. Baginya ilmu bukan untuk disimpan, melainkan dibagi. Namun di balik perubahan itu, mata seseorang masih tajam mengawasi. Arman, yang sebelumnya melakukan sabotase gagal membuka jebakan yang ia pasang, kini lebih berhati-hati. Ia tidak lagi menyerang secara langsung, melainkan merencanakan sesuatu yang lebih halus, lebih licik, dan jauh lebih menyakitkan. Arman tahu satu titik lemah Rudy, neneknya. Sebuah retakan tak terduga. Suatu sore ketika kantor hampir sepi dan hujan turun perlahan membasahi halaman, Arman dipanggil oleh seorang supplier perusahaan. Mereka berbincang pelan, tetapi raut wajah Arman terlihat puas setelah percakapan usai. Rencana barunya dimulai sederhana. Ia menyebarkan rumor halus bahwa Rudy mendapat jabatan karena kedekatan dengan pemilik perusahaan, bukan karena kemampuan. Ia memprovokasi beberapa staf supaya menolak bekerja sama dengan Rudy. Rumor itu menyebar dari mulut ke mulut, pelan, seperti racun yang meresap dalam air. Dalam seminggu, beberapa pegawai mulai berubah sikap. "Jangan terlalu dekat sama Rudy, nanti dikira cari muka," bisik seseorang. "Dia dapat posisi bukan karena kerja keras, tapi karena dilirik atasan," ujar yang lain. Rudy hanya bisa menunduk dan menghela nafas setiap kali mendengar bisikan itu. Ia tidak membalas, tidak pernah membantah. Tapi setiap kata terasa seperti jarum yang menusuk perlahan ke dalam dada. Namun badai sebenarnya belum datang. Yang menunggu jauh lebih besar. Nenek jatuh sakit. Suatu malam, ketika Rudy baru pulang dari kantor dengan tubuh lelah tetapi hati penuh semangat, ia mendapati neneknya terduduk di lantai dapur. Wajahnya pucat, nafasnya berat, dan tubuhnya menggigil lemah. "Nenek, Nek." Rudy panik, langsung memeluk tubuh rapuh itu. Nenek tersenyum sayu. "Tadi pusing, Nak, mungkin kecapean," ucapnya pelan.
Rudi cepat-cepat memanggil tetangga untuk membantu, dan mereka membawa nenek ke klinik terdekat. Dokter mengatakan bahwa nenek harus dirawat beberapa hari karena tekanan darah tinggi dan kelelahan yang menumpuk. Rudi merasa bersalah. Selama ia sibuk di kantor, ia tidak sadar bahwa nenek bekerja terlalu keras di rumah. Ia duduk di samping ranjang nenek, menggenggam tangan tua yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. "Nek, maaf, Rudi kurang memperhatikan." Suaranya pecah. Nenek tersenyum samar. "Tidak apa-apa, Nak. Nenek bahagia kamu berusaha. Tapi jangan lupa pulang ya. Rumah bukan hanya tempat tidur, tapi tempat hati kembali." Ucapan itu menancap dalam. Rudi sempat berpikir untuk berhenti bekerja sementara, fokus merawat nenek. Tapi ia juga tahu, pekerjaan ini adalah harapan masa depan mereka. Ada dilema besar yang harus ia hadapi. Sejak hari rapat itu, kehidupan Rudi berubah layaknya berdiri di dua dunia. Pagi hingga sore, ia harus mengurus proyek perusahaan yang besar dan penuh resiko. Malam hingga dini hari, ia menjaga neneknya di rumah sakit. Memastikan makan teratur, obat diminum, selimut tidak terbuka. Kelelahan mengendap dalam tubuh dan pikirannya, tapi ia tidak punya pilihan selain bertahan. Proyek yang ia pimpin adalah proyek pengembangan sistem distribusi perusahaan ke 5 kota baru. Jika berhasil, perusahaan akan naik kelas dan membuka cabang lebih besar. Namun jika gagal, kerugian bisa menyentuh miliaran rupiah. Dan seperti yang sudah diduga, Arman yang dipaksa menjadi pendamping, bukan pemimpin, diam-diam menyusun strategi ketiga. Bukan lagi rumor, bukan lagi menjatuhkan secara halus. Kali ini, ia menyiapkan pukulan telak. Hari-hari berat dimulai. Rudi membagi waktunya seperti orang yang sedang berpacu melawan jam. Pagi, ia hadir lebih cepat di kantor, memeriksa laporan distribusi, memimpin rapat, mengatur jadwal pengiriman barang dan promosi. Namun setiap kali lelah menghantam, bayangan nenek yang tersenyum di ranjang rumah sakit muncul dan menguatkan hatinya. Namun kerja kerasnya tidak langsung membuahkan hasil. Beberapa karyawan yang masih termakan rumor enggan bekerja di bawah komando Rudi. Ada yang terlambat mengumpulkan data, ada yang sengaja mengulur waktu. Arman berpura-pura membantu, tetapi diam-diam ia menambahkan beban dengan memanipulasi perkiraan biaya sehingga tampak lebih besar dari seharusnya. Ketika laporan sampai ke direksi, Rudi terlihat seolah salah perhitungan. "Kenapa angka ini tidak sesuai?" tanya salah satu direksi dengan dahi berkerut. Rudi terdiam. Ia merasa ada yang janggal, tapi tidak punya bukti kuat. Arman menepuk pundaknya sambil tersenyum kecil, senyum tipis yang menyiratkan kemenangan sementara. "Aku bisa bantu perbaiki laporan. Kamu pasti capek, Rud. Biar aku ambil alih." Tidak. Kali ini, Rudi tidak menyerah begitu saja. Ia meminta waktu 2 hari untuk memastikan ulang seluruh laporan dari awal, memeriksa tiap angka satu persatu, walau matanya hampir tertutup karena kurang tidur. 2 malam ia tidak pulang, tidur bersandar di kursi kantor, kertas laporan berserakan, laptop menyala dengan layar penuh angka yang menari-nari. Ia menguatkan diri, bukan untuk membuktikan pada Arman, tapi untuk dirinya dan neneknya. Akhirnya, ia menemukan kejanggalan itu. Arman memasukkan biaya distribusi tambahan yang sebenarnya tidak pernah diajukan. Ada bukti email, waktu pengiriman dokumen, dan tanda tangan digital yang tidak valid. Ia mengumpulkan semua bukti dalam satu folder khusus, dan ia siap menghadapi rapat besar. Pertempuran dalam ruang rapat. Suasana ruang rapat besar lebih tegang daripada biasanya. Para direksi duduk melingkar dengan wajah serius, grafik penjualan terpampang, laporan keuangan terbuka di layar proyektor. Ini hari penentuan apakah proyek boleh dilanjutkan atau dihentikan sementara. Arman berdiri lebih dulu, mempresentasikan laporan dengan tenang seolah ia penyelamat yang siap mengambil alih jika Rudi gagal. Kata-katanya manis, intonasinya meyakinkan. Beberapa direksi tampak mengangguk pelan. Dan saat itu, Rudi maju. Langkahnya pelan namun mantap. Dengan suara tenang, ia berkata, "Terima kasih Pak Arman, tapi sebelum rapat memutuskan, saya ingin menunjukkan data sebenarnya." Rudi menampilkan revisi laporan yang ia periksa ulang. Ia membandingkan angka satu persatu, lalu memutar bukti rekaman email dan sistem digital yang menunjukkan manipulasi. Ruangan mendadak sunyi. Arman membeku. Berdasarkan data ini, ada biaya yang dimasukkan tanpa pengajuan resmi.
dan itu membuat laporan tampak lebih tinggi daripada kenyataan. Pak Hadi, yang sejak awal mengamati dari pojok ruangan, memperhatikan dengan mata tajam. Dirut perusahaan maju dan menatap Arman. "Arman, apakah ini benar?" Arman mulai gelisah, mencari alasan tapi buktinya terlalu kuat. Tidak ada celah untuk menyangkal. Ia tidak menyangka Rudi mampu bertahan sejauh ini. Dan tepat saat ketegangan memuncak, ponsel Rudi bergetar di meja. Nama di layar membuat jantungnya berhenti sejenak. Rumah sakit. Nenek dalam kondisi kritis. Rudi melihat layar, wajahnya memucat. Ia memohon izin keluar ruangan sebentar, tapi direktur justru berkata, "Jika itu penting, pergilah. Proyek ini bisa menunggu." Tanpa menunggu detik berikutnya, Rudi berlari meninggalkan kantor. Nafasnya tersengal-sengal, hujan turun deras membasahi jaket dan rambutnya. Ia menghentikan ojek, lalu memacu sepeda motor pinjaman ke rumah sakit secepat mungkin. Di ruang ICU, nenek terbaring dengan selang oksigen, mata terpejam, tubuh begitu lemah. "Nenek," Rudi menggenggam tangan itu. Dokter mengatakan bahwa tekanan darah nenek naik tajam, tubuhnya kelelahan dan ia butuh perawatan intensif. Kemungkinan terburuk bisa terjadi kapan saja. Rudi jatuh duduk di samping ranjang. Di tengah semua perjuangannya, di saat ia berhasil membuktikan kebenaran, Tuhan menguji bagian paling rapuh dalam hidupnya. Dan ketika nenek membuka mata samar, ia berkata pelan dengan sisa tenaga, "Rudi, teruslah berusaha. Jangan berhenti. Nenek bangga." Air mata Rudi jatuh satu-satu. Seperti hujan di luar sana. Ia mencium tangan neneknya. "Rudi tidak akan menyerah, Nek. Demi nenek, Rudi akan kuat." Dan di detik itu, hati Rudi berubah. Bukan hanya tangguh, tapi kokoh, karena cinta membuatnya berdiri lagi. Kemenangan yang belum sempurna. Keesokan harinya, Rudi kembali ke kantor dengan mata sembab tapi langkah mantap. Direksi telah meninjau semua bukti tanpa kehadirannya. Mereka memanggil Rudi ke ruang rapat lagi. Di sana, keputusan telah dibuat. Arman diberhentikan dari proyek dan dimutasi ke divisi yang kecil. Rudi resmi ditunjuk sebagai pemimpin proyek penuh. Namun, Rudi tidak merasakan euforia besar. Kemenangannya terasa pahit karena nenek masih berjuang untuk hidup. Meski begitu, ia tahu, ini bukan akhir. Ini justru awal dari kenaikan besar dalam hidupnya. Ia akan membuktikan bahwa anak desa yang hanya sekolah sampai SMA ini bisa memimpin, bisa berhasil, bisa memberi kebahagiaan bagi orang yang ia cintai. Dan ia berbisik dalam hati, "Badai boleh datang, tapi aku tidak akan goyah." Kemenangan Rudi pada proyek besar itu bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari jalan yang jauh lebih panjang. Setelah resmi menjadi pemimpin proyek, ia kini memegang tanggung jawab raksasa yang mungkin belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Kantor menaruh kepercayaan, perusahaan menunggu hasil, dan ratusan karyawan menggantungkan masa depan pada keputusan-keputusannya. Namun, pada saat yang sama, neneknya masih terbaring lemah di rumah sakit. Dua beban besar, dua dunia berbeda, semuanya berada di pundaknya. Rudi tak pernah membayangkan ia harus memilih antara meraih masa depan atau menjaga satu-satunya orang yang ia punya. Proyek yang harus jalan cepat. Direksi memberikan target tinggi. 5 kota harus siap distribusi dalam waktu 2 bulan. Gudang harus beroperasi, kendaraan harus siap, komunikasi dengan toko dan cabang harus lancar. Semua data dan keputusan harus Rudi putuskan setiap hari. Setiap pagi ia berangkat sebelum matahari terbit. Kopi menjadi teman setia, laporan dan grafik penjualan menjadi sarapan yang tak bisa ditolak. Tak jarang ia tertidur di meja kerja, hanya terbangun karena bunyi telepon koordinasi. Walaupun begitu, Rudi tetap menyempatkan diri ke rumah sakit setiap sore. Walau hanya 1 jam, walau tubuhnya lelah tak berdaya, ia tetap duduk di samping ranjang neneknya. Namun, kondisi nenek tidak stabil. Kadang membaik, kadang kembali drop. Setiap perubahan membuat hati Rudi bergetar seperti daun diterpa angin. Suster sering menyarankan agar ada keluarga yang menjaga bergantian, tapi Rudi hanya menggeleng pelan. Tidak ada lagi yang ia punya selain nenek. Tawaran bantuan yang menggoyahkan hati. Suatu malam,
ketika Rudi sedang memeriksa berkas di kantin rumah sakit, seorang direktur muda bernama Pak Bimantara menghampirinya. Lelaki itu dikenal sebagai pemilik saham terbesar kedua perusahaan, cerdas dan visioner. "Kamu hebat, Ruth. Laporan terakhir menunjukkan kenaikan progres 40% dalam 2 minggu, ujarnya sambil duduk di sebelah. Rudi senyum sopan. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha semaksimal mungkin." Pak Bima mengangguk. Lalu dengan nada lebih serius, Teriakan Rudi menggema di ruang ICU yang dingin. Detik demi detik terasa seperti jam yang berjalan lamban. Ia berdiri mematung, napas tercekat, melihat dokter berjuang mempertahankan hidup neneknya. Kabel-kabel monitor bergetar. Alarm terus berbunyi melengking seperti memanggil akhir. Rudi tak mampu menahan air mata. Hatinya seperti ditarik dari tubuhnya. Separuh jiwanya seolah ikut runtuh. Suster memintanya tenang. Namun bagaimana mungkin seorang yang hidupnya hanya bertumpu pada satu sosok, diminta untuk siap menghadapi kehilangan? Rudi menggenggam pintu kaca ICU, gemetar, tak sanggup mendekat. 10 menit. Dunia sunyi. Hanya suara mesin yang perlahan melemah. Lalu akhirnya dokter keluar, melepaskan masker dari wajahnya dengan mata teduh dan dalam. Semua terasa berhenti. Hanya suara tangis kecil dari ruang ICU terdengar samar. "Mas Rudi, kami sudah lakukan yang terbaik." Kata itu cukup membuat dunia Rudi hancur. Neneknya, orang yang menemaninya sejak kecil, yang membesarkannya tanpa pamrih, yang menabungkan keringat demi sekolahnya, telah pergi untuk selamanya. Rudi terjatuh bersimpuh. Tangisnya pecah seperti hujan deras di musim penghujan. Ia memeluk udara kosong, berharap masih bisa merasakan hangat tangan nenek. "Maaf ya, Nek. Rudi belum bisa bahagiakan nenek." Kalimat itu keluar berulang-ulang sampai suaranya serak dan tubuhnya lemas. Pemakaman yang penuh doa. Esoknya, jenazah nenek dimakamkan di kampung halaman, tempat ia dulu menjajakan sembako untuk menghidupi cucunya. Banyak tetangga yang dulu mengejek, kini datang menundukkan kepala, menatap Rudi dengan rasa bersalah. Mereka tidak lagi melihat Rudi sebagai anak miskin lulusan SMK. Kini, mereka melihat keteguhan hati, kerja keras, dan cinta yang tidak terganti. Di depan tanah merah yang baru ditutup, Rudi berjanji dalam hati, "Nenek, ini bukan akhir. Ini awal langkah besar Rudi untuk membalas semua kebaikan nenek. Rudi akan berdiri, akan kuat, akan berhasil. Bukan untuk dunia, tapi untuk nenek." Dengan mata yang basah namun mata hati yang lebih tegas dari sebelumnya, Rudi kembali ke kota untuk melanjutkan apa yang telah ia mulai. Kebangkitan setelah kehilangan. Kantor menyambut Rudi dengan suasana berbeda. Banyak karyawan yang sebelumnya meremehkan, kini menatap dengan hormat. Direksi memberikan waktu cuti, namun Rudi memilih kembali bekerja. "Jika saya berhenti sekarang, semua pengorbanan nenek tidak ada artinya," katanya. Semangat itu menular ke seluruh tim. Yang dulu ragu mulai percaya, yang dulu menolak kini mendukung. Arman yang pernah menjadi penghalang, bahkan mendekati Rudi dengan kepala tertunduk. "Ruth, aku salah. Kamu layak lebih dari yang pernah kubilang. Maafkan aku," ucapnya tulus. Rudi menerima maafnya. Bukan karena kemenangan, tapi karena ia belajar bahwa memaafkan membuat hati jauh lebih lapang. "Aku terima maafmu. Kita mulai dari awal," balas Rudi dengan lembut. Hari demi hari, proyek yang ia pimpin menunjukkan peningkatan drastis. Distribusi berhasil memasuki 5 kota lebih cepat dari deadline. Penjualan naik tajam, dan perusahaan meraih keuntungan besar. Direksi tak percaya anak mantan OB mampu menyelesaikan pekerjaan ribuan orang. Namun Rudi tidak pernah sombong. Ia tahu,
Keberhasilannya bukan karena ia hebat, melainkan karena doa nenek yang selalu mendahului langkahnya. Beberapa bulan kemudian, perusahaan mengadakan acara besar. Semua direksi hadir, termasuk Pak Bima yang dulu menawarkan pelatihan. Di hadapan ratusan tamu, beliau memanggil nama Rudi ke atas panggung. Semua mata tertuju padanya. Anak desa, yatim sejak kecil, lulusan SMK, pernah menjadi OB. Kini berdiri tegak dengan jas rapi dan mata yang penuh ketenangan. Pak Bima menyampaikan pengumuman yang membuat ruangan bergemuruh. Mulai hari ini, Rudi resmi menjadi manajer operasional nasional. Tepuk tangan menggema seperti ombak. Namun bagi Rudi, suara tepuk tangan terbesar datang dari dalam hati. Suara lembut nenek yang seolah berkata, "Rudi, kamu sudah melangkah sejauh ini. Nenek bangga." Ia menatap ke langit-langit ruangan, membayangkan wajah perempuan itu tersenyum samar. Air mata menetes, bukan karena sedih tapi karena cinta yang tetap hidup meski raganya telah pergi. Rudi menutup bab hidupnya yang penuh luka, perjuangan, dan keajaiban. Kini ia berjalan ke masa depan dengan kepala tegak. Bukan karena ia tidak pernah jatuh, tapi karena ia selalu bangkit. Ia belajar satu pelajaran terbesar dalam hidup. Kemiskinan bukan penghalang, hinaan bukan akhir. Selama ada niat baik, kerja keras dan ketulusan hati, Tuhan akan membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Dan di setiap langkahnya, ia tahu ada seseorang yang tetap menemani. Dalam doa, dalam kenangan, dalam setiap hembusan angin sore. Nenek telah pergi. Tetapi cinta yang ia tanam tumbuh menjadi kekuatan hidup Rudi selamanya.